jamaah. Ya, dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melihat keindahan wajah Allah. Karena inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudawmuna fi ru'yati." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian tentunya nanti pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan. Apa rahasianya agar kita bisa melihat Allah? Yaitu jangan sampai kita meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Yang dimaksud dengan sholat sebelum terbitnya matahari yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari yaitu sholat asar. Inilah diantara sholat yang terkadang manusia merasa berat dengannya. Nah, seperti biasa kita membahas kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu kitab Al-Kabair, membahas tentang dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang sedang kita bahas yaitu tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang keistimewaan sholat dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ia adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita di tempat yang paling tinggi, pada peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa apa? Isra Mi'raj. Namun yang kita akan bahas di sini jamaah sekalian yaitu al-khusyuk fi shalah, dan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Karena sebagaimana yang kita tahu, tidak semuanya sholat yang dikerjakan oleh seseorang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ada orang yang sholat tapi ternyata Allah memberikan ancaman dengan neraka wail. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang melalaikan sholatnya. Ada pula yang sholat tetapi dituduh sebagai pencuri. Ada lagi yang sholat yang dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini, jadi sholat ini belum tentu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Makanya kita perlu pelajari bagaimana kriteria sholat yang benar. Dan diantara kriteria sholat yang diinginkan oleh Allah, sholat yang menjadi sempurna, pahala yang kita akan dapat, yaitu al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Nanti kita akan sebutkan. Khusyuk dalam sholat ini merupakan tanda sholatnya orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka sholatnya itu khashi'un, khusyuk. Khusyuk dalam sholat merupakan parameter atau juga tolak ukur kesempurnaan pahala yang akan dia dapat. Semakin khusyuk sholatnya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Semakin dia tidak khusyuk, maka semakin kecil pahala yang dia dapatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yahdusu fihi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian dia sholat 2 rakaat tidak berbicara dalam dirinya, artinya apa? Dia tidak memikirkan kesana kesini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni
dosanya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan ada dua orang yang sholat berdampingan, tapi ternyata pahalanya berbeda. Yang satu pahalanya setinggi langit, yang satu bahkan pahalanya itu tidak sampai ke langit. Kenapa? Yaitu dilihat dari apa? Kekhusyuannya di dalam sholat tersebut. Ya, demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang keadaan orang yang sholat. Ada orang yang sholat yang pahalanya sempurna, mereka adalah orang yang khusyuk. Ada lagi sholat tapi pahalanya setengah. Nah, ini antara khusyuk dan tidak khusyuk itu 50-50. Ada lagi yang kurang, yaitu yang lebih banyak tidak khusyuknya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui ya, bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kalau ada yang bertanya, apa sih khusyuk itu? Seseorang dikatakan khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, yang namanya khusyuk di dalam sholat itu mencakup 3 hal. Khusyuk hatinya, khusyuk lisannya, dan khusyuk anggota badannya. Iya. Yang pertama yaitu khusyuk hatinya. Artinya jemaah sekalian, ketika kita sholat, bukan hanya anggota badan saja yang yang ruku, yang sujud, tapi hati juga harus betul-betul menghayati, merenungi, memahami apa yang dia baca. Ya, jadi hatinya itu betul-betul berada kalau dia lagi apa? Lagi sholat. Kadang dia sholat, badannya di masjid, tapi hatinya ngalor ngidul. Yang dia ingat, waduh, nanti kita berangkat kerja naik apa nih? Di dalam hatinya yang dipikirin, nanti sarapan pakai apa ya? Yang dia pikirin pekerjaannya. Kadang yang dia pikirin barangnya yang hilang. Kadang ingat-ingat barangnya hilang itu di mana? Di dalam sholat. Dan ketemunya juga di mana? Di dalam sholat. Ya, nah ini hati yang tidak khusyuk. Jadi hati yang khusyuk itu dia betul-betul merenungi, merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia. Inilah derajat Islam yang paling tinggi jamaah, yang disebut namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik di luar ibadah maupun di dalam ibadah. Orang yang menghadirkan perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, maka dia akan semakin baik ibadahnya. Di luar ibadah, maka dia takut kepada Allah. Allah mengawasi dia sehingga dia pun meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, khusyuk fil qalbi, khusyuk di dalam hati. Jadi pikirannya itu enggak ngalor ngidul, enggak mikirnya di rumah, tapi dia fokus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-lisan, yaitu khusyuk dalam lisan. Maksudnya apa? Dia membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Makanya dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam, itu semuanya memiliki doa-doa dan zikir-zikir khusus. Allahu Akbar, kemudian kita membaca doa istiftah, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, ruku ada doanya, i'tidal ada doanya, sujud juga demikian, sampai kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jadi orang yang khusyuk adalah membaca ya zikir-zikir di dalam sholat. Kecuali jika memang dia sholat berjamaah, imam mengeraskan bacaannya, maka dia jangan sibuk membaca Al-Fatihah, jangan sibuk membaca doa istiftah, dan juga jangan membaca surat, tapi dia fokus mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengerin, diem.
baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat kalau kita nyetel murotal jamaah, dengerin. Janganlah murotal itu nyaring, TV pun tetap kita tonton. Kadang di mobil murotal, kita dengar murotal, tapi pas ada yang telepon, tetap aja telepon. Nah ini tidak memiliki adab seperti itu. Jadi kalau murotal disetel, maka kita disuruh untuk apa? Mendengarkannya. Demikian pula di dalam sholat. Ya, maka pendapat yang kuat ketika imam mengeraskan bacaannya, sudah, kita tidak perlu membaca surat, tidak perlu membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca doa istiftah. Fokus dengerin bacaan imam. Nah ini lisan zikir jemaah. Kemudian yang ketiga apa? Al-jawarih, khusyuk dengan anggota badan. Apa maksudnya? Adamul harakati li ghairil hajah. Tidak banyak bergerak. Dia bergerak hanya untuk ruku, sujud, iktidal, tahiyat akhir. Ya. Maka istilahnya orang yang sholat itu diam tidak banyak bergerak, namanya apa? Tumanina. Ya, ini menjadi syarat dan juga rukun di dalam sholat. Orang yang sholatnya itu banyak bergerak, dia gerakin tangannya, tangan kirinya, kadang lehernya diginiin gitu kan, ya, kadang kancingnya, maka nah ini namanya tidak khusyuk di dalam sholat, tidak tumanina. Apalagi yang mengerjakan rukun-rukunnya itu secepat kilat. Dia ruku seperti ayam mematuk umpannya, cepat. Ya, rukun jamaah sekalian. Jadi setiap gerakan nih, ruku, sujud itu harus betul-betul diam. Jangan Allahu Akbar, sambil amin, Allahu Akbar. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian rukulah sampai betul-betul engkau itu diam. Kemudian bangkitlah sampai betul-betul engkau itu diam. Nah ini disebut namanya apa? Tumanina. Jadi jangan terburu-buru menghafalnya, kita kejar dalam sholat. Justru ketika sholat itu inti dari ibadah. Bukan kita sholat pengennya tepat kesudahan. Nah ini kadang kita itu jamaah sekalian dalam beribadah, ya dalam beribadah, kadang yang kita pengen itu cepat apa? Cepat selesainya. Ya, kadang masih banyak perasaan-perasaan kita ketika udah sholat, alhamdulillah udah sholat. Ya, padahal justru inilah inti dari kita hidup di dunia ini jamaah sekalian. Artinya memang tujuan utama kita adalah untuk ibadah. Jadi sholat itu jadikan sebagai tujuan. Kita membaca Al-Quran tujuan. Jadi memang kita ada waktu luang baca Al-Quran. Jadi itulah tujuan hidup kita jemaah. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini masalah tumanina. Dan juga Nabi mengatakan la tujzi'u sholatur rajul hatta yuqima dhahrahu fi ruku' was sujud. Tidaklah cukup sholat seorang hamba sampai betul-betul punggungnya itu tegak lurus, baik ketika ruku' dan ketika sujud. Makanya ada orang yang sholat tapi dia dituduh pencuri. Nabi mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu bi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apakah orang yang mencuri sholatnya? Alladzi la yatimu ruku'aha wa sujudaha. Mereka itulah yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, jadi diusahakan sholat itu kita bergerak sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Boleh bergerak jika memang ada kebutuhan. Apa contohnya? Misalnya depan sok kosong, boleh yang di belakang maju, atau yang di samping bergeser. Ini gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Gatal gak apa-apa digaruk, tapi sewajarnya. Ya, makanya para ulama menyebutkan tentang gerakan-gerakan di dalam sholat.
Kalau gerakannya itu sifatnya untuk kemaslahatan sholat, sob ada yang kosong, atau mungkin kita lagi sholat tiba-tiba merasa peci kita terkena najis, maka boleh dilepas dengan dia menggerakkan. Nah, ini gerakan justru yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan sholat kita. Ada lagi gerakan yang boleh. Gerakan yang boleh itu sedikit ada suatu kebutuhan. Contoh misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba HP berdering, boleh kita ambil, kita matiin, taruh lagi. Ya, karena itu sangat mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi kalau nada deringnya musik gitu ya, terus bikin orang ngangguk sholatnya. Ini banyak seperti itu. Banyak adabnya. Kalau kita masuk masjid sudah HP dinonaktifkan, di silent. Atau mungkin ke masjid jangan bawa apa? Jangan bawa HP. Karena memang kita ke masjid fokusnya adalah untuk ibadah. Karena kalau sudah bawa HP ke masjid, yang namanya HP kadang-kadang urusan apa? Bisnis, pekerjaan, segala macam begitu kan. Nah ini kadang-kadang membuat kita tidak khusyuk. Ya, lagi mau ke masjid, sampai di masjid ada yang WA, Pak, saya pesen, ya, pesen barangnya sekian. Udah, dia tutup. Kira-kira di dalam sholat apa yang dipikirin? Pesenin barang ya kan. Nah ini jamaah sekalian. Ya, jadi gerakan yang sedikit jika ada kebutuhan boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, inilah yang tidak boleh. Kita mengangkat HP sifatnya hanya mematikan, bukan dijawab, maaf Pak, saya lagi sholat dulu. Nah ini batal sholatnya. Nah, jadi itu tentang pengertian khusyuk. Jadi sekali lagi khusyuk dalam sholat mencakup berapa hal? Yang pertama, khusyuk dalam apa? Hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, ya, anggota badannya, di mana dia harus nina. Di antara petunjuk Nabi SAW, jika seseorang sholatnya itu tidak khusyuk, banyak pikiran kemana-mana, maka apa kata Nabi? Dzaka syaitan yuqalu lahu hinzib. Saat itu kita diganggu oleh syaitan. Syaitan yang tukang ganggu orang yang sholat namanya apa? Hinzib. Jadi memang itu kerjaan syaitan. Ketika azan dikumandangkan, mereka lari terbirit-birit, bahkan terkentut-kentut mencari tempat persembunyian. Ya. Makanya kadang yang mengingatkan orang itu sholat adalah ketika mendengar azan. Kemudian setelah selesai azan, dia kembali lagi menggoda manusia yang lagi tidur dikencingin, ya, yang lagi sholat sunnah dibayang-bayangin, yang lagi bekerja gawe gitu kan, hatinya dirasukin, udah nanti aja tanggung. Qomat dikumandangkan, dia pergi lagi. Setelah qomat selesai, dia pun datang lagi, ya, menggoda orang-orang yang sedang sholat. Nah ini makanya syaitan itu enggak ada habisnya cari cara untuk menjerumuskan anak Adam agar dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah peran utama iblis, syaitan, adalah untuk menggoda manusia. Di dalam diri kita jemaah, ada hal-hal yang mengajak kepada keburukan, di mana kita harus betul-betul mujahadah, melawan keburukan tersebut. Ada dua hal yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Yang pertama yaitu hawa nafsu. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi ya, di dalam diri kita itu ada nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Apalagi tabiat dasar manusia itu cinta dengan yang namanya hal-hal yang melalaikan ibadah, melalaikan zikir kepada Allah. Cinta sama wanita, cinta sama harta, cinta sama jabatan. Nah ini hawa nafsu. Ya. Dan yang kedua, selain hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, syaitan. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian itu
selalu ditemani sama jin. Yang kata para ulama, jin itu disebut namanya jin apa? Jin korin. Nah, ini dalam diri kita ada jin korin jamaah, yang mengajak kepada keburukan. Ditambah lagi syaitan-syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Seperti misalnya tadi apa ini? Hinzib. Nah itu. Ya. Makanya memang terkadang berat kita mengerjakan ibadah, berat. Nah itulah, pengen masuk surga ya harus menjalankan rintangan-rintangan itu. Tapi kalau kita sudah melewati rintangan itu semua, maka ibadah yang akan kita kerjakan itu menjadi kenikmatan. Tahapan orang itu mengerjakan ibadah jamaah, yang pertama itu mungkin terpaksa. Yang kedua akan terasa nikmat. Yang ketiga menjadi kebutuhan. Ya. Untuk menjadikan ibadah itu nikmat, menjadi kebutuhan, dia harus melawan tadi itu tahapan yang pertama. Mujahadah, bersemangat, memerangi hawa nafsu, memaksakan diri kita. Inilah mujahid yang sejati. Kata Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu li taatillah. Mujahid itu adalah yang memaksakan dirinya, yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, bangun subuh, berat ya. Karena memang saat itu kita diikat dengan 3 ikatan jemaah. Ya, ikatan yang pertama itu akan lepas ketika kita melek bangun baca doa. Ikatan yang kedua, itu ada ceramah lagi ya. Sudah. Ibu di belakang, dimatikan TV-nya ya. Nah, ikatan yang kedua akan lepas, yaitu ketika kita berwudu. Nah, yang ketiga akan lepas saat kita mengerjakan sholat malam, sholat subuh. Ya ini, maka untuk melepas 3 ikatan ini namanya kita buka ikatan, beratnya jemaah. Berat. Karena kalau dia udah bangun nih, udah bangun baca doa, ke kamar mandi, kencing doang, tidur lagi, berarti ikatannya apa? Nyambung lagi. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi memang harus mujahadah, memaksakan diri kita. Kalau kita nggak memulai, kapan lagi? Kita pengen doang sholat tahajud, tapi kalau tidak memaksakan diri kita untuk bangun malam, sampai kapan? Jadi intinya ini yang harus kita lewati, rintangan-rintangan yang pertama, memaksakan diri kita. Ada nggak doanya supaya bisa kita semangat? Nggak ada doanya. Mungkin kita baca Allahumma paksakan gitu kan. Ya, artinya memang kita harus betul-betul memaksakan diri kita jemaah. Ini kita harus lewati. Seminggu, 2 minggu, berat. Sedekah, dapat gaji 5 juta, isihin 500.000 atau 100.000, kayaknya berat. Kadang kita ini kalau beli pulsa untuk kuota internet nggak ada sayangnya, ya kan? Sebulan 100.000, 150, paket data 20 giga, biasa aja. Habis di pertengahan bulan beli lagi. Tapi kalau kita sedekah masukkan ke tromol, kayaknya hitung-hitungan banget, merosot kayak udah gede banget gitu kan. Ya, itulah. Kadang nilai 100.000 itu kalau dibawa ke masjid kayaknya nilainya masya Allah gede, tapi dibawa ke mall gak ada apa-apanya. Ya, memang ini yang kita harus hadapi jemaah. Rasa apa ya? Berat untuk mengerjakan ibadah. Setelah kita lewatin itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah kita rutin itu, maka itu akan berubah, akan menjadi apa? Kenikmatan, menjadi suatu kebutuhan. Tandanya kita itu udah nikmat dalam ibadah. Kalau kita tinggalkan ibadah itu, kita merasa gelisah, menyesal. Kenapa ya semalam saya nggak sholat malam? Kenapa ya saya nggak bisa sedekah hari ini? Nah ini gimana? Coba bisa nggak kita menjadikan ibadah itu ketika kita meninggalkannya ada penyesalan dalam hati kita? Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Ya, syaitan yang selalu menggoda orang saleh namanya apa? Hinzib.
Apa kata Nabi? Faida ahastahu fata'awal billah. Apabila engkau merasa ada gangguan, maka berlindunglah kepada Allah dan berludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Meludah di sini bukan meludahin orang, ya bukan. Ya mungkin dia hanya meniup ya seperti itu. Ya jika memang dia merasa ada gangguan. Nah, baik ya kadang sholat sendiri atau juga sholat berjamaah. Tapi jangan terus-terusan ya setiap rakaat meludah itu. Ya, jadi intinya wajar kadang kita di luar sholat nggak ada pikiran, tapi pas di dalam sholat banyak apa? Banyak pikiran. Selanjutnya jamaah sekalian, setelah kita mengetahui hakikat khusyuk di dalam sholat, apa saja kriteria-kriteria agar kita itu bisa khusyuk di dalam sholat? Tentu cara yang kita tempuh itu harus sesuai dengan dalil. Jangan sampai kita menempuh agar khusyuk di dalam sholat namun tidak sesuai dengan dalil. Banyak orang pengen khusyuk dalam sholat tetapi caranya salah. Apa diantaranya? Dia masuk ke dalam ruangan sholat, lampu semuanya diapain? Dimatiin. Ada lagi yang pengen khusyuk dalam sholat dari yang awal takbiratul ihram matanya merem. Merem aja. Khusyuk sih khusyuk. Habis sholat tasnya hilang. Saking khusyuknya. Saking khusyuknya gitu ya. Ini cara-cara seperti ini tidak dibenarkan ya. Ada bacaan ini, bacaan itu sebelum sholat. Sebelum takbiratul ihram aja bacanya udah banyak banget. Baca apa? Baca sholawat, baca qul a'udzu binnas, baca ini, baca itu gitu kan. Ya memang sih baik gitu kan baca seperti itu. Tapi ada tuntunannya enggak dari Nabi gitu? Ya. Ternyata saatnya kita baca tahu nanti di dalam sholat. Kita baca surat nanti ada di dalam sholat. Ya. Jadi intinya ini, kita pengen khusyuk di dalam sholat harus menempuh cara-cara yang dibenarkan. Jangan sampai kita sholat pengen khusyuk tapi jalannya tidak benar. Yang pertama jamaah sekalian, nah ini yang paling penting di antara kiat agar khusyuk di dalam sholat, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini menghindari segala bentuk kemaksiatan, menghindari makanan-makanan dan minuman yang haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sangat memberikan pengaruh terhadap hati kita. Jadi kalau dia masih sering melakukan kemaksiatan, sangat berat baginya untuk khusyuk di dalam sholat. Karena ingat apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap dosa yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh negatif, memberikan pengaruh buruk, baik ya pada diri kita atau juga pada orang lain, masyarakat setempat, lingkungan. Ini jemaah, perbuatan dosa seperti itu. Ya. Jadi hindari perbuatan dosa. Mata jemaah sekalian, telinga, kalau kita masih memandang wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, membuka Facebook, Google, YouTube, tapi yang dia cari adalah perempuan-perempuan yang joget, yang tidak menutup auratnya, justru dia promoin gitu kan. Mana mungkin sholatnya itu bisa apa? Bisa khusyuk. Telinganya kalau masih dia gunakan untuk mendengar musik-musik, alunan-alunan musik, mana mungkin dia bisa khusyuk di dalam sholat. Nah ini, jadi cara yang paling ampuh agar kita bisa khusyuk dalam sholat, tinggalkan maksiat.
baik yang kecil maupun yang apa? Yang besar. Sulit untuk meninggalkan, ya memang itulah tadi harus mujahadah. Ya. Karena memang sekarang untuk menundukkan pandangan memang berat di zaman sekarang. Jadi untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu absarahum." Wahai orang-orang yang beriman, ya tundukkanlah pandangan kalian. Di zaman sekarang ini susah. Ya, tidak seperti dulu mungkin orang itu wanita-wanita menutup aurat, ya membuka aurat masih malu. Kalau sekarang susah. Nah, ini memang harus betul-betul perjuangan jemaah. Tinggalkan maksiat. Dan kemaksiatan juga yang membuat kita sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk menghafal. Kadang kita susah menghafal gitu kan, dikit-dikit kita salahkan, saya mungkin udah tua. Jadi faktor usia selalu dijadikan sebagai kambing hitam. Padahal tidak. Kalau dia semangat meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, insya Allah akan memberikan kemudahan. Nah, ini yang pertama, meninggalkan perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Yang kedua, berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Ya. Jadi bacaan-bacaan di dalam sholat itu jangan sekedar dihafal, tetapi kita juga harus berusaha tahu artinya. Karena tingkatan dalam membaca bacaan dalam sholat, yang pertama dia hanya hafal. Kalau hanya hafal doang, kadang belum ini ya belum bisa menjadikan orang itu khusyuk. Tapi yang kedua, baca artinya. Artinya tuh ya kita baca dulu ini artinya apa. Subhana rabbiyal a'la, artinya maha suci Allah yang maha tinggi, ya kan. Kemudian juga kita baca Al-Fatihah. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika kita baca doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni warfani warzuqni wahdini, itu kan artinya minta rizki. Pernah nggak kita menghadirkan saat kita membaca doa itu kita betul-betul minta rizki, minta ampun? Ya ini, jadi kita harus berusaha untuk mengetahui artinya dan memahami maknanya. Kalau kita sudah memahami maknanya, insya Allah kita fokus apa yang kita baca. Dan juga termasuk kekhusyuan di dalam sholat jemaah, yaitu kita berusaha untuk menghafal surat-surat baru. Bagi jemaah mungkin yang waktunya lebih longgar gitu ya, atau udah pensiun, freelance gitu ya, sedikit-sedikit untuk menghafal apa? Menghafal surat baru. Jangan yang dia baca saat sholat, kalau nggak kuliah puluh, atau yang ketiga ini atau yang Kautsar. Udah itu aja muter aja setiap hari, nggak subuh, nggak zuhur, nggak asar. Ya, juz amma cuma itu doang. Padahal nggak seperti itu. Kita disuruh kalau bisa baca tuh semua surat yang ada di Al-Quran. Mungkin berat bagi kita, minimalnya juz amma hafalin. Kalau memang agak susah, karena kan juz amma itu ada terbagi dua ya. Ada yang sifatnya agak panjang, seperti dari surat Amma Yata'asalun sampai surat Asy-Syamsi wa Duhaha. Terus ada yang pendek itu Wadduha sampai apa? An-Nas. Nah ini minimalnya dari Ad-Duha sampai An-Nas hafal. Dihafal jemaah. Masa umur kita udah 40 tahun 50 tahun nggak hafal acan-acan misalnya gitu ya. Ad-Duha nggak hafal, Alam Nasroh nggak hafal. Waduh, gimana ini? Ya. Jadi berusaha untuk menghafal surat Ad-Duha. Nggak apa-apa, mulai dari yang pendek-pendek dulu, An-Nas, Falaq. Dan setelah kita hafal, kita baca, praktekkan. Terutama di sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, baca tuh surat-surat yang kita hafal. Kadang dia baca wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala, lupa. Ketika dia lupa, disitulah justru khusyuknya dalam sholat. Dia memikirkan apa ya? Ma wadda'aka rabbuka ma qala, lanjutannya apa ya? Terus pikir nggak ketemu juga akhirnya, udah ganti surat yang lain. Ya. Jadi sampai dia ketemu gitu, mawaddah, apa?
walal akhiratu khairul laka minal ula. Justru itulah yang menambah kehusuan. Ya, jadi memang murojaah yang berat. Terus kita ulang-ulang bacaan tersebut. Udah hafal dari ad-duha sampai an-nas, tingkatin lagi nih. Wasyamsi waduhaha, wassamai wathor. Terus seperti itu. Sampai amma yatasaalun. Udah bertahan setahun 2 tahun kayak baca amma yatasaalun, artinya juz 30. Kalau udah lancar, udah mungkin tambah lagi juz 29. Gitu jamaah sekalian. Ya. Karena kita ya begitu, maghrib bisa subuh itu aja lagi dibaca. Tabat yada, arwaita, inatoina, untuk muter itu. Tambah lagi nanti sholat tarawih, udah itu lagi. Bahkan sunahnya seperti sholat subuh kita agak memperpanjang bacaan. Ya inilah karena memang kita diawali bacaannya ina atau ina sama kuliah terus gitu kan. Ketika ada imam baca surat 1 lembar sedikit, perasaannya udah apa? Lamanya imam gak nyadar apa? Itu jamaah sekalian. Ya, jadi mungkin kalau kita dinilai sholat kita itu mungkin belum ada apa-apanya jemaah. Ya, jadi berusaha untuk menghafal. Dari sekarang udah kapan lagi? Ya, ingat kalau kita nggak memulai, kapan lagi itu loh? Walaupun kita sibuk bekerja, sibuk ya proyek, ingat prinsipnya itu dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, bukan cari waktu luang. Kalau kita cari waktu luang susah. Tapi gimana? Luangkan waktu kita jamaah. Mencari waktu luang kita Senin sampai Jumat udah kantor, berangkat jam 6 naik kereta pulang malam. Susah. Sabtu Minggu udah weekend jalan-jalan kondangan hajatan dah. Kapan coba waktu untuk baca Al-Quran jamaah? Gak ada. Ya, tapi luangkan waktu kita dimanapun kita berada, berusaha untuk ya membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Makanya sekarang ganti nih bagi jamaah mungkin yang berangkat kerja, pulang kerja pakai mobil ke Jakarta kan lumayan tuh. Kalau pakai mobil berangkat berapa jam? 1 jam, 1 jam setengah. Itu waktu yang subhanallah, waktu yang banyak jamaah. Bayangin kalau kita berangkat kerja, ya berangkat kerja dan pulang kerja, waktu kita habis di jalan 2 jam. Seminggu udah berapa jam itu kita habis? Ya pokoknya sekitar belasan jam. Maka jadikan waktu macet itu bagaimana bisa bernilai ibadah. Caranya dengerin kajian. Cara kan alhamdulillah itu banyak channel-channel dakwah, baik di TV atau mungkin di radio. Bukan mungkin kayak seperti Radio Roja itu kan. Berapa itu ininya itu? Iya, pokoknya dengerin. Atau mungkin dengerin murotal. Ya, ini kita dengerin. Jangan dari berangkat rumah keluar dari itu apa namanya masuk jalan Benteng Betawi, udah musik rock yang setel sampai kantor, ketabrak, meninggal dalam keadaan apa itu? Suul khotimah aja mas sekalian. Nah ini karena kita nggak memperhatikan masalah-masalah seperti ini, ya, sehingga orang yang seperti ini setiap hari dia macet di jalan, tua di mana jadinya? Tua di jalan terus sekalian. Jadi nggak ada faedah waktu-waktu yang dilalui. Ya, jadi jadilah kita sebagai seorang muslim yang selalu memanfaatkan waktu itu untuk ibadah. Ya, ini yang kedua, yaitu berusaha memahami apa yang dia baca. Kemudian juga yang ketiga, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, menjauhi perkara-perkara yang bisa memalingkan dari kekhusyuan sholat, menghindari hal-hal yang memalingkan kita dari khusyuk dalam sholat. Radio dimatiin, televisi dimatiin. Kalau bisa kita sholat di depan kita itu udah nggak ada gambar-gambar. Ya karena kalau ada gambar-gambar atau mungkin bacaan-bacaan tertentu membuat kita itu lalai. Kalau misalnya ibu-ibu anaknya nangis terus, udah nggak apa-apa, dikasih ASI dulu. Kalau masak ya dimatiin dulu kompornya. Jangan sambil masak kompor tetap nyala. Ya, dia ada mendengar suara gelas jatuh, udah pikirannya kacau.
Nah ini jadi seorang itu harus menjauhi perkara-perkara yang memalingkan dari khusyuan dalam sholat. Oke, salah satu adab kalau kita ke masjid itu pakai baju yang rapi, jangan pakai baju kaos, kemudian di belakangnya ada tulisannya, berdiri di sop depan lagi. Sop kedua baca hashtag 2009 ganti presiden. Masa kampanye di masjid gitu. Ya ini jangan, kalau kita ke masjid biasain belakang baju kita itu jangan ada bacaan. Ada bacaan-bacaan gitu kan. Ya bikin orang gak khusyuk dalam sholat. Ya, jadi kita harus menjauhi perkara-perkara yang bisa memalingkan dari kekhusyuan dalam sholat. Kemudian juga mendahulukan hajat. Ketika kita memiliki hajat, seperti misalnya ya ingin buang hajat, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, dahulukan itu. Bahkan kalau kita sangat lapar nih, sangat lapar, makanan di rumah sudah dihidangkan di atas meja, maka yang kita dahulukan adalah makan dulu. Apa kata Nabi? La sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbasa. Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang air kecil, buang air besar. Jadi kalau perasaan kita udah pengen kencing atau mungkin kebetulan mau BAB, walaupun imam sudah Allahu Akbar, sudah mulai takbiratul ihram, dahulukan itu dulu. Kenapa? Karena kalau dia maksain diri ikut sholat, saking sholatnya itu nggak khusyuk dia mah. Ya, boleh udah sampai di ujung gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun terlambat sholat berjamaah. Atau yang kedua tadi makan dulu jangan sekalian. Jadi kalau istri udah udah menyediakan dan kita udah sangat lapar, udah nggak apa-apa makan dulu. Jangan sampai dia sholat dalam keadaan lapar, pasti diingat apa ini? Makan jamaah sekalian. Aduh, lupa ditutup lagi tadi, kucing lah masuk. Belum melar nih, belum pikirannya kacau. Ya, tapi ingat, keringanan ini jangan dijadikan kebiasaan. Pas mau qomat baru makan. Ya. Dan juga sifatnya dia sangat lapar aja, seperti Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan, syarat orang itu mendahulukan makan dulu daripada sholat. Yang pertama, kondisi sangat lapar. Yang kedua, mungkin bagi dia untuk langsung makan. Kalau nggak bisa langsung makan, misalnya makanannya panas, kan nggak mungkin. Ya, atau makanan sudah dihidangkan, dia sudah sangat lapar, azan sudah dikumandang, qomat sudah dikumandangkan sholat asar. Ya, tapi dia lagi puasa, sholat dulu atau makan dulu? Ya jelas sholat dulu ya kan, karena dia nggak boleh makan. Ya, atau juga makanan tersebut memang memungkinkan untuk kita makan. Artinya ya kalau kita lagi jalan begitu kan, kadang perut lapar, makanan sudah dihidangkan, tapi kita nggak punya duit, ternyata makanan dihidangkan di masakan Padang ya kan. Nah ini kita harus mendahulukan sholat dulu. Jadi intinya ini, kapan kita mendahulukan sholat dulu, makan dulu jika memang betul-betul kita sangat lapar. Ini mendahulukan hajat. Kemudian juga yang penting ketika kita hendak sholat adalah persiapan sebelum sholat. Apa maksudnya persiapan sebelum sholat? Di antaranya adalah sebelum tiba waktu azan kita sudah persiapan dulu. Kita ganti baju, kita berwudu. Jadi jangan dia siap-siapnya itu setelah qomat. Setelah dia mendengar qomat di musola, baru dia siap-siap, kedabrak-kedubuk, terburu-buru seperti ini. Ya. Dan juga pemanasan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Dengan cara kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu pemanasan dulu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah, bainama nahnu nusolli ma'an Nabi, tatkala kami sholat bersama Nabi, idsamina jalbata rijalin, kami mendengar suara gaduh di luar. Falamma sholat,
tatkala salat telah selesai, Rasulullah mengatakan, "Masya'nukum?" Apa yang terjadi pada kalian? Mereka menjawab, "Istajalna ila sholat." Kami terburu-buru mengerjakan sholat. Faqala, Nabi mengatakan, "Fala taf'alu." Janganlah kalian mengerjakan itu. Idza ataitumus sholat fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian mendatangi sholat, maka datanglah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati, maka mulailah sholat. Apa yang terlambat, maka sempurnakanlah. Subhanallah. Ini adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita sholat berjamaah di masjid, yang menjadi kekhusyuan di dalam sholat. Yang pertama, jamaah sekalian, ya, ketika kita hendak sholat berjamaah, itu jangan tergesa-gesa, jangan lari. Dari kita meletakkan sandal sampai masuk itu jangan lari. Atau juga dari rumah, kadang kita itu pengen mendapatkan rukunya imam, akhirnya dia harus mengejar. Nah, ini kata Nabi, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Karena kalau dia sudah lari dari rumah ke masjid mengejar imam, ketika takbir udah ngos-ngosan gitu kan, udah bakal khusyuk dalam keadaan seperti itu. Mau kita dengar imam sedang ruku, mau tidak, udah jalan nyantai aja. Jangan tergesa-gesa, ya. Dan yang kedua, salah satu kesalahan yang ada di tengah-tengah kita, yaitu ketika kita masuk sholat berjamaah, imam lagi sujud, dia malah berdiri, nunggu sampai imam itu apa? Berdiri lagi. Ini salah. Yang benar kata Nabi, "Fama adraktum fasallu." Bagaimanapun kalian mendapati imam, udah langsung mulai sholat. Kita masuk ke musola, imam lagi sujud nih, udah takbir Allahu Akbar, langsung sujud, ikuti imam. Jadi jangan berdiri dulu gitu kan, main HP-an dulu, ya. Mungkin saking fokusnya HP-an akhirnya, loh, kok imam udah tahiyat akhir aja. Nah, jadi itu fikihnya seperti itu. Mulai bagaimanapun imam itu memulai, tinggal kita menambah rakaat yang tertinggal. Dan juga diantara agar kita bisa khusyuk dalam sholat, sebagian ulama mengatakan yaitu ingat mati di dalam sholat. Apa kata Nabi? "Udhkur al-mauta fi sholatik." Ingatlah kematian di dalam sholatmu, ya. Dan hadirkanlah perasaan kalau sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat yang paling terakhir, ya. Jika kita merasa itu adalah sholat yang paling terakhir, maka dia pun akan berusaha untuk apa? Memperbaikinya, memperbagusnya. Dan juga yang paling terakhir agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah memasang sutroh. Apa itu sutroh? Pembatas. Jadi kalau kita sholat mendekat ke tiang, ke tembok gitu ya. Jadi jangan sholat di tengah-tengah begitu, tidak ada pembatasnya, ya. Jadi diantara adab-adab di dalam sholat, barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin di antara jemaah jika ada yang bertanya, silakan mau bertanya. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang dipahami, atau mungkin ada masalah-masalah seputar sholat, silakan ditanya. Tafadhol. Paham nggak maksudnya? Sholat jelas ya? Iya, silakan. Tadi dikatakan kalau imam lagi membaca, apa yang dilakukan makmum atau hanya mendengarkan apa yang dilakukan imam, jadi tanpa Fatihah, hanya mengikuti saja bagaimana? Nah, maksudnya pasti mau lagi baca Fatihah gitu? Ya, karena tadi disampaikan bahwa Dia dengarkanlah apa yang disampaikan oleh imam, apa yang dibacakan oleh imam. Kalau kita hanya sekedar mendengar saja, kemudian imam ruku kita ikuti juga bagaimana? Iya. Tadi kan dikatakan bahwasanya Allah mengatakan, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu." Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka hendaklah kita dengar diam. Timbul permasalahan bagaimana sikap kita
ketika sholat berjamaah bersama imam, di mana imam itu menjaharkan bacaannya, artinya mengeraskan bacaannya, bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Bagaimana kita sebagai makmum? Maka sholat berjamaah yang kita lakukan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama di mana imam itu mensirkan bacaannya, tidak mengeraskan, seperti sholat zuhur dan sholat asar, dan rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat maghrib dan isya. Maka apabila imam diam, tidak mengeraskan bacaannya, kita pun membaca. Kita pun membaca ya. Ketika ruku baca zikir. Ketika di rakaat ketiga kita baca Al-Fatihah, karena memang Al-Fatihah ini termasuk rukun apa? Rukun sholat. La sholata illa bi Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Keadaan yang kedua di mana imam itu mengeraskan bacaannya. Bagaimana sikap makmum? Inilah yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makmum tetap baca. Ada yang mengatakan makmum mencari celah-celah di mana imam itu diam. Biasanya imam itu diam kapan? Setelah amin, baru dia baca. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang saya pandang lebih kuat. Ketika imam menjaharkan bacaannya, maka makmum cukup mendengarkan bacaan imam berdasarkan keumuman tadi. Lalu apa fungsi imam mengeraskan bacaannya? Kecuali tujuannya agar kita apa? Dengerin. Kita lagi baca doa iftitah misalnya Allahu akbar wa katsira. Terus imam udah mulai baca Al-Fatihah, diam, dengerin. Ya. Ini sunnahnya jemaah sekalian. Jadi hukum membaca Al-Fatihah saat itu gugur. Kenapa? Karena kita sholatnya berjamaah. Di mana sholat berjamaah itu hukumnya tersendiri. Kita disuruh untuk mendengar bacaan imam. Jadi pahami ya, Man? Adapun zikir ketika ruku, sujud tetap dibaca. Semuanya tetap dibaca. Begitu ya, Man? Silakan mau bertanya lagi. Iya, gimana Pak? Gimana? Kalau tidak setelah imam membaca Fatihah, itu biasanya ada jeda antara Fatihah dengan surat. Kalaupun kita membaca Fatihah jeda-jeda ini kan kita nggak akan menyelesaikan, nggak bakal menyelesaikan. Nggak akan menyelesaikan Fatihah yang harus kita. Sedangkan Fatihah suatu kewajiban setiap ruku, setiap rakaat. Ya. Jadi bisa saja kita sebagai makmum tidak membaca Fatihah. Kita nggak ada waktunya. Iya, artinya udah gugur. Jadi kita harus pahami kewajiban membaca Al-Fatihah itu di dalam sholat saat kita sholat sendiri atau ketika kita menjadi imam. Tapi kalau kita berjamaah, nah tadi ada hukumnya tersendiri, yaitu ada dalil yang sangat tegas. Apabila Al-Quran itu dibaca, maka kita disuruh apa? Dengerin. Sehingga dalil ini menggugurkan tadi la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Jadi kita nggak perlu bersusah-susah, artinya imam baca amin kemudian kita buru-buru gitu kan, jadi tergesa-gesa, jadi nggak khusyuk, udah kita fokus dengerin bacaan imam. Itu kalau pendapat yang saya pelajari yang kuat seperti itu. Walaupun mungkin ada yang mengatakan kayak tadi dia baca dikit-dikit, tapi saya kira ini menyulitkan. Jadi cukup dia mendengarkan bacaan imam saja. Allah, gimana? Tapi kalau misalnya tadi itu ya, ketika kita udah baca doa kita, kemudian imam udah mulai Bismillah gitu kan, tapi kita ikutin begitu mati ya, kemudian langsung mendengarkan, apakah sudah termasuk khusyuk? Iya. Maksudnya membaca apanya itu? Imam misalnya baca Bismillah, kita ikutin gitu. Ikuti dalam hati, tidak masalah. Ya. Tapi lebih utamanya lagi, imam lagi baca, kita baca artinya, menghayati dalam utama Allah yang maha ya kan. Alhamdulillah, berarti kita segala puji bagi Allah, seperti itu. Tapi kalau dia ngikuti dalam hati nggak masalah. Yang penting yang diikuti di mana? Di lisan. Kadang ada orang yang ngikutin di lisan gitu kan. Sehingga kalau dia ngikutin di lisan,
mengganggu sebelahnya. Ya kalau dalam Iya. yang sekarang sudah makmum gitu ya. Mm-mm. Ngikutin itu udah membaca. Iya, sudah cukup gitu. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Pak, kalau kita berjamaah dalam kondisi masbuk, Iya. pada saat kita masbuk, kan kita juga mau memastikan artinya itu. Kita tahu bacaan imam itu makhluknya Kurang bagus. Terus kan kalau misalnya makhluknya salah juga, artinya juga kan Salah. juga. Itu kondisi itu kita sebagai makmum bagaimana? Iya. Sikap kita gitu. Nah, yang pertama, kesalahan dari bacaan imam ada dua keadaan. Bacaan yang sifatnya itu kesalahannya itu jelas, yang betul-betul merubah arti, menambahi huruf, seperti misalnya kalimat iya kana budua, iya kana sain, pokoknya dihilangin, iya kana budu, iya kana sain. Atau juga alhamdulillah dibaca alhamdu. Ya pokoknya yang betul-betul apa ya, panjang pendeknya segala macam. Nah ini sikap kita yang pertama kali adalah mengingatkan. Mungkin bisa sampaikan ke DKM, Pak itu kayaknya pembacaannya bisa nggak disampaikan gitu. Nah ini cara pertama. Cara yang kedua, kalau memang sudah diingatkan tapi kayak begitu, udah ya kalau imamnya itu terus gitu kan, maka boleh kita mencari masjid yang lain. Mencari masjid yang lain. Kenapa? Karena bacaan ini penting gitu kan. Iya. Tapi kalau kita sudah sholat ternyata imamnya seperti itu gitu ya, maka langkah kita adalah udah nggak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan rukun-rukun. Karena ketika imam melakukan kesalahan, yang menanggung kesalahan imam itu sendiri, bukan apa? Bukan makmum. Dan sholat kita dianggap sah. Kecuali kalau memang yang berkaitan dengan rukun ya, seperti misal rukun dalam gerakan gatu manina, lebih baik kita memisahkan diri kita. Ya, jadi intinya imam bacanya masih kurang bagus, udah tetap ikutin sampai selesai. Dan juga jangan kita mengulang lagi. Artinya karena kesalahan yang ada pada imam ditanggung oleh imam itu sendiri. Tapi itu tadi, ya jangan sampai kita ngedumel di belakang. Adalah kita sampaikan kepada siapa? Kepada DKM, ya karena orang yang berhak menjadi imam itu adalah mereka yang bacaannya ya bagus, karena ya itulah Al-Quran jamaah. Beda huruf, beda titik, artinya sangat jauh. Ya artinya sangat jauh, apalagi bacaan Al-Fatihah. Iya, wallahu a'lam. Ada lagi jamaah? Iya, silakan. Sutro ya. Iya. Iya, nah, jadi jamaah sekalian, tadi saya sampaikan di antara khusyuk dalam sholat kita berusaha menjadikan sutro. Sutro itu artinya pembatas. Nih, misalnya ini masjid, ini sop-sop kayak beginilah gitu kan. Ya, maka kalau kita ingin mengerjakan sholat sunnah, udah jangan langsung di situ, karena di depan kita nggak ada apa ini, nggak ada pembatas. Tapi sunnahnya itu kita cari pembatas. Mungkin kita mendekat kemana ini? Ke tembok, mendekat ke tiang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang yang mau lewat tahu kita lagi apa itu, lagi sholat. Sehingga kalau dia mau lewat, jangan lewat di sini, tapi lewat di mana? Di belakang sutro atau di belakang dia, begitu. Misalnya kita sholat di sini gitu kan, berarti kan ini sutro kita. Berarti kalau ada orang lewat nggak boleh di tengah-tengah kita. Bahkan kalau dia mau lewat jamaah sekalian, kita disuruh untuk menghadangnya. Seperti ini. Kita lagi sholat sunnah nih, ada orang mau lewat, jangan dibiarin. Ini dosa besar jamaah. Dan kita kalau misalnya sholat berjamaah, kadang-kadang kan di belakang ada yang masbuk ya, kita pengen buru-buru, tahan dulu, jangan langsung keluar, tungguin sampai apa itu? Sampai selesai. Ini kadang termasuk kesalahan. Dia sudah selesai duluan bersama imam,
masbuk masih ada satu baris, udah dia jalan di mana itu, di depan orang yang masbuk. Ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi ini penting fikih dalam masalah ini. Nabi mengatakan seorang itu menunggu 40 tahun lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ya, dan juga kita yang sedang sholat ini disuruh untuk membuat sutro, artinya menjadikan pembatas. Ya, dengan meja boleh. Atau juga kalau tidak ada yang lain, hanya ada botol aqua seperti ini, udah nggak apa-apa tetap depan kita. Jadi agar orang itu tahu ini ada sebagai pembatas. Atau juga orang duduk di depan kita sebagai sutro itu bisa. Terus bagaimana kalau dia pergi? Misalnya kita sholat di shop yang kedua, di depan kita ada orang lagi duduk, ternyata sutronya hilang, artinya orangnya pergi gitu ya. Apakah kita disuruh maju ke depan atau diam saja? Jawabannya diam saja, tidak perlu maju. Kenapa? Karena syariat mencari sutro itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Artinya nggak perlu kita maju sampai shop depan, udah diam aja di situ. Makanya Nabi SAW pernah menjadikan hewan tunggangannya itu sebagai sutro. Dan kita tahu yang namanya hewan tunggangan di zaman Nabi apa? Motor atau sepeda? Kalau nggak unta apa? Ya, kerbau, keledai gitu ya. Kerbau nggak ada, keledai atau mungkin kuda ya. Yang namanya hewan tunggangan kan kadang dia minder ke sini, minder ke sini gitu kan. Tidak dinukil Nabi itu ke kanan, ke kiri. Jadi diam di tempat. Jelas Pak? Nah, cukup ya? Iya silakan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau bacaan surah itu semua ada aturan pasangan Ustaz. Katanya ada kuliah, ada urut. Oh iya. Ada urut-urutannya. Jadi jangan kebalik. Ada yang di pertama harus lebih panjang, kedua harus gimana itu? Kadang-kadang suka. Iya. Jadi memang aturannya, sunnahnya itu ya bahwa pada rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Tapi ini sifatnya hanya sunnah ya, bukan wajib. Artinya Nabi memberikan pelajaran seperti itu. Misalnya kalau di rakaat pertama baca surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, mungkin di rakaat yang kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang pertama baca Wadduha, mungkin di rakaat yang kedua baca apa? Baca Qul huwallahu ahad misalnya. Ya. Jadi itu yang sunnah. Jadi tidak di rakaat yang pertama baca apa? Inna a'tainakal kautsar, rakaat yang kedua baca surah Al-Baqarah. Ini kan jomplang gitu ya. Nah, dan juga sebagian sholat itu kita disunahkan untuk membaca surah-surah tertentu. Yang tadi Bapak sampaikan, kita disunahkan membaca Qul ya kulhu, itu memang pasangan, ya. Tetapi tidak semua sholat, hanya sholat-sholat tertentu saja, seperti qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Sunnahnya itu rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah tawaf. Habis kita tawaf, ya kita sholat sunnah tawaf, maka bacanya kuliah kulhu. Sholat witir, rakaat pertama baca surah Al-Alaq, yang kedua kuliah, yang ketiga kulhu. Nah ini gak apa-apa jika memang ada pada sholat-sholat tertentu. Tapi kalau saban hari, maghrib kuliah kulhu, isya kuliah kulhu, subuh kuliah kulhu. Ya ini gak ada sunahnya Pak. Hah? Nah, gitu Pak ya, jelas ya. Ada lagi? Ya, kita cukupkan. Semoga kajian ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan nasihat-nasihat yang tadi saya sampaikan kita berusaha untuk bisa menjalankan. Ya, memang inilah salah satu tujuan hidup kita adalah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.